Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Syafi'i, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rilek guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat barokah dari guru-guru kita dan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita menyimak video cuplikan dari Gus Baha. Agar tidak penasaran, yuk kita tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bukan wonten orang tanya, Gus kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng? Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi ngrubahi akeh-akeh. Jadi malah sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan, karena mlebono swarga wong ora ganteng butuh ekstra salon malaikat. Niku Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amana bi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Sayyid Muhammad kok seneng. Loh, itu hebat. Lah sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar. Nggih setuju nggih? Mboten niki kan argumentasi ilmiah. Saya ini lho niki seksine Gus Rob. Saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh. Nah, masalah ubudiyah kok biasa. Tapi biasanya saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai bakoroh ditegur. Soalnya aku lagi partai kaum duafa nih. Ini suara sadil bonat, tapi ini hak. Sehingga dalam banyak cerita, dan ini disepakati banyak ulama, Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah, dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan. Tapi Uwais Al-Qarni di ibu mokonge ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamukan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah nggih niku khidmah kalian enten ibu. Padahal boten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah niki terus mboten iki masalah konstitusi, soal masalah al-kutub al-mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun. Itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah saya, mbah kandung saya, namanya Mbah Siddiq. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raub itu minal ajdam. Ya sampai kadang beda pilihan presiden. Tapi tetap rukun. Karena nganggep itu urusan akidah, ini biasa mawon apa? Biasa. Begini, niki rungokno tenan. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab
tapi bukannya tak komersial. Saya lagi bukan komersial, jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Sayyid Muhammad sederhana ketika beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet, karena dengan mepet berarti statusnya darurat, tapi statusnya darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadul Ahkam, bisa dicek bahasan halaman 115 itu. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubah. Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin, saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak islami, saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqallah? Enggak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan roda sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin terus. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala an azkurahu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismawah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi ya, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya seneng orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah Gus Rau punya, saya naskah maknanya Mbah Zubair saya punya, ngaji Bahmun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya, Minhajul Abidin, pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Bahmun, Mbah Zubair, semua. Bukan apa, takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab, karena ada baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing berdiri? Babul kauli qaiman inda subadati qaumi, di Bukhari itu. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah itu tak kamu, kata saya gitu. Lo sampai sholat, sampai kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya babul ifkar, tafsirnya Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu bebusan. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama nuran. Tapi kan podo lah jalan bang. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Atakoh Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Atakoh Kubro, yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu yang selain anaknya tak udah kamu udah usah serius, ramlah di bapak, anaknya tenang-tenang.
Pernah ada orang ngundang saya, Gus, ngocok atau kubro Gus. Anaknya mau nggak mangkon, monggo pinara, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ra maca wong liya bukan maca sembrono gak. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono au kiyain sholihin yatullah gak. Langsung Gus jenengan ngawur ya dalil. Aku ora ngawur panjenengan iki wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin soleh ora au kiyain soleh. Jadi anak itu penting, malah monggak mangga notok berokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya nggak berani kalau nggak khusyuk ngocok. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang no nyangoni saya, sugih saya, kan mboten ngefek no teror itu mboten ngefek. Jadi ini penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan hadis-hadis tentang jumlah kul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak berarti begini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung nggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kul huwallahu ahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau imami baca kulhu ditanya, kenapa engkau baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhbir ya Muhammad, anna wa yuhibbu bihubbihi kul huwallahu ahad. Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan enggak ada riwayat hubbuka iyyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra lagi dakhalal. Kalau ada riwayat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita nggak kuat baca lama-lama itu udah kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Bu istu bil hanifiyatis samha, semuanya itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi Gus Ba menjelaskan ketika ada sahabat yang bertanya pada baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang harus dihormati? Baginda Nabi menjawab, ibu. Nah, karena begitu besar peran seorang ibu, maka baginda Nabi Muhammad SAW berpesan pada para sahabat dan semua umatnya supaya senantiasa menghormati seorang ibu. Saya ucapkan terima kasih pada sahabatku yang sudah mengikuti video kami dan yang sudah subscribe. Sahabat muslim, semoga video tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya akhiri ngaji kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paseduluran.